Presiden sekarang. Siapa presiden sekarang? Kenapa presiden sekarang? Siapa sih presiden sekarang? Beragam cara dilakukan oleh manusia dalam mencari uang. Salah satunya melalui jalur politik. Asik. Ini emang kayak gitu. Hah? Emang kayak gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Lanjut. Tak seru. Ulang dong, nggak ada filmnya. Emang aja. Beragam cara dilakukan manusia dalam mencari uang. Salah satunya melalui jalur politik. Serius banget ya? Agak ini ya, agak omong kosong ya. Kalau politik itu untuk melayani rakyat. Iya nggak sih? Karena tuh baru-baru aja nih lagi rame diberitakan satu keluarga Pak masuk politik Pak. Masuk politik Pak. Keluarga? Satu keluarga Satu keluarga. say. Udah pada itu belum? Udah dong. Belum ya? Belum. Kak, Belum. Dia juga belum tahu. Kalau gitu belum. Tahu ya? Belum tahu. Kita Nah. relawan soalnya. Enggak. Ngerti bukan politik. anti politik ya. Nah. Nah, nih gue kasih tahu. Dia adalah Tadat. Bisa lihat kan? Nih. Oh dia. Nih. Oh ini. Oh, itu. Nih, kenal kan? Dia itu kan orang yang terkaya ke-39 se-Indonesia versi Forbes gitu. Oh iya. Kayak gitu. Gue sering lihat di TV mana gitu. Iya. Gue suka dengerin lagunya. Gimana lagunya? Marilah seluruh rakyat Indonesia. Doi, ada istrinya, ada anak-anaknya nih. Oh. Mereka ini nyalon di parlemen di DPR. Satu keluarga, dapilnya beda-beda. Iya. Tapi satu partai. Partai si Mau Haritano. nggak mau satu partai sih, karena bapaknya ini kan ketua umum partai. Oh iya. Jadi apa pertanyaan lu apa? Kenapa kita? Info dulu dong, Ustaz. Oh info. Oh Gua iya. tahu dia dapil mana. Baru pertanyaan. Karena gue males ngurusin orang kaya. Nggak relevan dapil mau di dapil Jawa kayak Sumatera kayak Nggak relevan ya? Nggak. Kan nggak butuh info. Nggak butuh. Gak butuh. Nggak butuh. Nggak butuh. Iya, Langsung aja. tanggapan aja ya. Iya. Langsung tanggapan. Tanggapan aja. Kayak mana menyikapi hal itu? Agung dulu. Soalnya Sebagai- Agung orangnya politik banget. Iya. Ya. Menurut gua nggak etis. Karena? Menurut gua nggak etis. Karena politik itu kan representasi ya. Apakah keluarga dia merepresentasikan masyarakat? Gitu. Dengan lifestyle-nya, dengan dia kan adalah orang yang punya modal gitu. Sementara modal itu dimiliki cuma satu orang gitu. Apakah rakyat punya modal kan enggak? Gitu. Emang lifestyle-nya kayak mana mereka emang selama ini? Enggak tahu. Nggak tahu, cuma dari datanya aja bahwa dia kan punya aset gitu kan, punya bisnis gitu ya. Ya idealnya adalah dia merepresentasikan orang-orang yang punya bisnis aja gitu. Menurut gue selama dia nggak pernah turun ke masyarakat, dia nggak pas untuk merepresentasikan masyarakat. Tapi sejauh ini dari Bawaslu aman-aman aja loh, gimana tuh? Dari KPU. Iya, Bawaslu. secara formal aman, secara etikanya enggak. Iya, jadi ada riset lah ya, nanti bisa dicari sendiri. Gimana? Hah? Coba. Ada. Arahin, Jadi arahin. di riset ini, di riset ini bahwa 44% anggota DPR itu yang perempuan ya, itu naik atau duduk berdasarkan kekeluargaan. Gitu. Artinya punya koneksi keluarga gitu ya. Walaupun kita bisa berargumen bahwa dia naik karena pilihan gitu, bukan karena keluarganya, tapi ya itu tadi, ini kan masalah etik. Orang dalam ya berarti. Berarti ini nggak sih bakal kayak khawatir gitu nggak sih? Bakal ada apa? Nepotisme. Kolusi apa ya kalau? Nepotisme. Nepotisme. Nah, apa bedanya dengan Pancasila. bukan dong. Oh, bukan. Apa bedanya dengan presiden yang sekarang? Presiden sekarang. Siapa Kenapa presiden presiden sekarang? sekarang? Hah? Kenapa presiden sekarang? Siapa sih presiden sekarang? Jokowi ya, Jokowi. Jokowi, Pak Bapak Jokowi. Jokowi. Nah, mungkin ya kalau pandangan gue ya, mereka ngikut Ke? Jokowi. Jadi si Haritano ini ngikut ke Jokowi kalau gue ya. Nah, menurut dia nih. Gitu. Nah, menurut dia nih. Menurut dia. Gua enggak, Sekarang baru sah-sah aja dong anak-anak mau itu. Nah, abis ini yuk dikasih suara tong nong nong. Kami akan kembali. Menurut gua ya betul skala legal formalnya tuh sah-sah aja. Tapi Oh, lu nggak apa-apa nih? nggak ngomongin formal secara ya ketika dia bisa memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat ya nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya yang menjadi titik sentral dan
punya peran besar tuh justru sebenarnya masyarakat. Kenapa? Ya kita tidak bisa menahan orang-orang yang disebut oligarki untuk mencalonkan diri, tapi justru yang punya peran setelah udah ada berita seperti ini justru masyarakat sekitar di dapil-dapilnya gitu, untuk memfilter, untuk membedah. Kalau Agung bilang tadi, lu punya duit, lu mau main judi, lu bisa aja menang nih. Lu tuh kalau main judi banyak ngutang gitu bahaya. tidak pantas ya untuk jadi di parlemen kalau dia tidak pernah terjun ke masyarakat gitu. Kalau gue pribadi gue nggak tahu apakah si keluarga ini terjun apa enggak. Bisa jadi secara tidak kasat mata ada aja kan dari salah satu anaknya yang benar-benar punya program dan sepak terjang di dunia sosial gitu mungkin. Tapi kalau kita melihat dari jauh kan mungkin nih anaknya Haritanu modalnya cuma uang aja, tapi kan belum tentu gitu. Tapi ya biar balik lagi, bagaimana masyarakat bisa menyikapi ngetes caleg-caleg di tiap dapil-dapil mereka punya peran untuk mengadu gagasannya gitu. Justru apa yang ingin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ini bawa ke dapil mereka gitu. Lagi-lagi gagasan ya. Lagi-lagi gagasan. Gagasan, narasi, lagi-lagi karya dan karya. Untuk perubahan. Siapa tuh? Sudah. Nah, kalau ngomongin ke masyarakat dan sebagainya, banyak masyarakat yang ini kan udah rame nih di TikTok informasi si Haritanu ini. Nah, masyarakat tuh berasumsi ngapain lu pade memperkaya diri lu aja udah pada kayak. Jadi mereka berasumsi bahwa dengan satu keluarga semuanya masuk ke parlemen atau gedung DPR itu akan memperkaya diri mereka satu keluarga itu. Itu bener nggak sih? Maksudnya dengan modal yang mereka keluarkan terus dibandingkan dengan gaji halalnya mereka dan gaji pendapatnya mereka yang kita belum tahu. Ya pastilah itu kan asumsi yang wajar dan mungkin bahkan diiyakan gitu sama pejabat-pejabat itu sendiri, karena seingat gue kan pernah ada nge-spill tunjangan gitu sampai ratusan juta gitu. Ya, jadi ya menurut gue benar ada asumsi itu, cuma baik atau buruknya ya tergantung mereka, karena pada dasarnya orang itu kan melakukan apa yang menurut mereka baik, tapi menurut gua nggak baik. Memperkaya diri sendiri nggak baik. Dan tidak seharusnya mereka nyalonin satu keluarga semua gitu ya. Kalau berdasarkan ya meritokrasi ya silakan aja. Cuma kan kita ngelihat hal-hal yang kayak itu tadi, etik dan kemanusiaannya. Nggak mungkin kita tutup mata. Oh satu keluarga ini mungkin ada yang emang terjun ke sosial, ada yang prestasi emang bagus gitu ya. Menurut gua kemungkinannya kecil secara jujur ya, kalau kita mau jujur ya gitu. Gua berani jamin gitu. Tapi yang menurut gue aneh ya, bagi gue aneh itu adalah mereka ini masing-masing orang tuh dapilnya beda-beda dan jauh-jauh gitu loh. Ada yang di Banten, ada yang bahkan di luar Jawa. Emang itu bisa ya? Apa? Mendaftarkan diri dapilnya? Oh itu gue nggak ngerti. Bisa ya? Itu kayak mana sih? Kan rekomendasi partai kan. Dia mau mencalonkan diri di mana gitu. Ya, Okay. apalagi bapaknya sendiri punya partai kan. Ya kan. Jadi semua menurut gue kalau melihat kasus ini pasti sudah banyak ya, mungkin di daerah-daerah pun ada gitu. Bapaknya nyalon, anaknya ikut nyalon, ibunya ikut nyalon, atau adik-adiknya ikut nyalon. Itu udah biasa Yon. Nah makanya melihat kejadian seperti ini tuh harusnya apalagi udah ada media sosial, masyarakat justru terpantik bahwa dengan adanya orang-orang yang punya duit berlebih atau keluarga yang bisa dibilang sangat kaya, tajir ini, apakah benar-benar bisa merepresentasikan harapan mereka sebagai wakil rakyat di daerah-daerah mereka gitu. Benar. Justru harusnya sadar ya, dengan banyak media yang udah mulai nge-framing ini. Oh iya, berarti gue harus ini nih benar-benar memilih nih, jangan sampai orang ini nih kepilih. Kalau memang ada kesadaran di situ. Tapi maksud gue dengan peran seorang ayah menjadi ketua umum partai, terus juga Perindo juga lagi sangat kencang ya dalam manuver politiknya. Apalagi sekarang disebut sebagai partai Gen Z ya. Dulunya kan yang baju merah nih, kayak Agung, partai milenial. Sekarang kan partai Gen Z kan. Apa? Ya, ada partai
Oh. Gue tuh sebenarnya nggak kaget dengan isu ini, dan menurut gue justru menarik ya dengan melihat banyak oligarki yang tebel muka aja gitu. Udah gue buka-bukaan aja nih anak-anaknya, gue joinin aja. Itu apa sih ini secara manusiawi aja ya? Duit udah banyak nih, masa susah, mereka anak-anak susah nggak mungkin kan? Asumsi gue duitnya udah banyak, mereka bisa kemana aja, membeli apapun itu, mendapatkan apapun itu. Tapi kan yang susah untuk dicapai kan sebenarnya politik. Walaupun politik bisa dibilang politik bisa dibeli dengan uang gitu ya, dengan logistik, tapi balik lagi ada prosesnya, ada proses hukum di situ, ada proses pemilihan yang melibatkan rakyat di situ. Jadi oligarki tidak bisa semenang-menang untuk tiba-tiba dapat kekuasaan gitu. Makanya kekuasaan tuh sangat legitimate, sangat digemari orang-orang yang oligark untuk mendapatkan itu gitu. Antara dia menjadi penyumbang atau penyuplainya, atau yang kedua ya dia ikut serta dalam pertarungan ini. Dan menurut gue ya, ini tuh udah menjadi hal yang wajar dan mungkin dibiasakan oleh masyarakat, karena sebelum ada case si Bapak Perindo ini kita lihat aja PDIP ada Megawati nyemplungin anaknya Puan ke politik, terus ini anaknya Puan mau dicalekin ke DPR tuh, terus Nasdem Surya Paloh anaknya juga masuk politik. Yang gue khawatirkan adalah lama-kelamaan di Indonesia itu satu partai hanya dikuasain oleh satu keluarga tertentu gitu loh. Itu sih yang gue khawatirkan. Kenapa lo khawatir? Kenapa lo khawatir? Karena gue peduli sama bangsa Indonesia. Because I was born in Indonesia ya. Tapi bahasa Inggris. Enggak dong, karena kan kita harus ini kan. Mampus lo. Emang kenapa kalau satu keluarga? Emang kalau satu keluarga kenapa? Bukan, kalau menurut gue balik lagi ke tadi sih Mas, etis nggak etis tadi, agak kurang etis kalau misalnya parpolnya dikuasain satu keluarga, karena berarti parpol tersebut atau lama kelamaan parpol di Indonesia ini bukanlah parpol yang merepresentasikan masyarakat umum. Jadi parpol yang hanya untuk berebut kekuasaan. Betul. Kalau menurut gue. Pernah nggak? Gue dulu masih kecil tuh mikir, siapa misalnya ya pertama kali Puan Maharani digolkan sebagai pejabat publik gitu, dicalonkan menjadi apa gitu. Kan sebenarnya siapa sih yang kenal sama dia, kok bisa beribu-ribu suara mendukung dia gitu. Sebenarnya kan nggak, kalau kita ngomong artinya nggak fair gitu kan. Enaknya menjadi anak salah satu pejabat ketua partai itu tuh ya itu gitu, karena kita ya petugas, ya kalau kata Megawati petugas partai, ya Ritanu atau siapapun itu bisa merekomendasikan bahwa dukung anak gua dulu, prioritasin anak gua dulu untuk memilih dia gitu. Terus yang bisa di lobby ya berarti ya? Sangat bisa dong. Iya kan, harus nurut sama ketua partai kan. Partai itu kan sebenarnya intervensi, bentuknya adalah ketika sudah dari atas A ya A semua gitu. Dan yang kedua, money politik. Di Indonesia tuh susah banget. Bahkan nggak cuma di Indonesia. Kita ngomongnya konteks Indonesia ya, susah untuk tidak bisa melepaskan politik dan duit gitu. Atau bahasa politiknya adalah logistik, politik dan logistik. Nah, logistik ini kan penting untuk agar masyarakat itu punya ketertarikan dan bisa dikendalikan gitu. Artinya berapa banyak orang yang membutuhkan logistik gitu. Berapa banyak serangan fajar yang telah dimulai dari tahun ke tahun dulu, tiba-tiba udah ada sembako, tiba-tiba ada amplop gitu kan. Baterai low bed say. Closing aja. Ya. Closing aja. Orang masih berdaging ngomongin kita. Iya loh. Kesimpulan. Menurut kalian apa yang harus dilakukan masyarakat nih? Asik. What Agung dulu. should they do to the election for the next year? Iya, tanya aja kenapa gue milih dia gitu. Misal kenapa gue milih A daripada yang B? Kalau jawabannya itu karena duit atau karena dia anaknya A misalnya, ya berarti pilihan lu kurang tepat gitu ya. Jadi yang membedakan antara calon A, B, C, D tuh bukan dia anak siapa, tapi dia gagasannya apa, kan harusnya gitu idealnya. Nah, jadi tanya aja, maksudnya kenapa lu milih
Kayak lebih ada sulit kenapa program milih. turun tangan namanya PRP. kayak gitu. Betul. Sering-sering ikut itu. Oh iya, PRP kan kepemiliwannya ya. Ya, kalau gue lebih mencerdaskan diri sendiri. Nah, Ya, Belajar Dewantor ya, melek digital, terus juga apa namanya? Ya kayak kita milih barang di e-commerce. Ya kan? Ada Tokped di situ, ada Shopee di situ, kayak ada Lazada di situ dan banyak barang kan di situ. Ntar dititip gitu ya. Banyaknya barang itu kan kita harus memilih dengan tepat kan. Nah, artinya kita harus sering melihat portofolionya, sepak terjangnya, apa yang pernah dilakukan. Kalau memang menurut, ya kalau gue pribadi di dapil tersebut ada anak orang kaya nyalon dan menurut gue sangat jauh dari gue gitu. Gue nggak kenal dia dulu ngapain nih, gue nggak akan pilih, sesimpel itu. Kan sebenarnya beliau-beliau ini ngapres kita sebagai orang yang memilih mereka sebagai wakil rakyat kan. Gitu ya. Ya bagaimana semenarik mungkin kalian bisa membuat gue tertarik gitu selain duit tadi gitu sih. Berarti kuncinya ada di diri kita. Ada di kita. Kalau misalnya filter kita cuman selai dua helai ngomongin gagasan, saya berjanji ABCDE, lepas tuh filter satu, gue milih dia, gampang banget. Tapi kalau kita agak kritis tuh dikit, emang bener, emang bisa, emang lo mampu. Nah, makin kuatin aja filterisasinya gitu. Kalau gue gitu, Leon. Oke. Jadi memang kita tidak bisa berbuat banyak ya dengan situasi dan fenomena saat ini. Kuncinya ada di diri kita masing-masing. Mantap.